unik pemirsa, ketika Alsat cerita pada definisi selingkuh, itu sempat di bibirnya itu ada ya mendecak begitu sampai melet lidahnya keluar. Itu menunjukkan ada suatu perasaan ketidaknyamanan dari seorang Alsat ketika membicarakan definisi selingkuh itu sendiri. Dan kita sempat lihat matanya itu sempat turun ke bawah. Itu menunjukkan ada sesuatu yang Alsat nggak nyaman, ada sesuatu kenyataan yang Alsat itu nggak nyaman atau itu sampai mengganggu hatinya sampai harus melihat ke bawah. Apa yang terjadi? Ya tentu hanya Alsat yang tahu ya pemirsa. Kenapa kok selingkuh ini mengganggu sekali sama dia? Ya, Dia seperti tidak nyaman dengan kalimat ini. tidak nyaman. Alsat tidak nyaman. Mungkin pernah ada pengalaman terkait sebelumnya tentang itu sehingga itu sangat mengganggu bagi seorang Alsat apabila diselingkuhi. Ya. Alsat kelihatan jelas ketika dia cerita definisi selingkuh. Itu setelah dia cerita ya, setelah dia melepas kecemasan, lidahnya itu keluar, matanya itu tertuju ke depan. Artinya apa? Alsat serius dengan maksud dia. Jangan sampai kamu selingkuh sama aku. Kalau aku menemukan pasangan aku selingkuh, aku akan rela melakukan apapun itu dan aku nggak peduli. Ya, jadi itu menunjukkan memang dia orangnya kekeh dengan prinsipnya dia apabila pasangannya selingkuh. Oke, bingung nggak? Ngerti lihat matanya dia sangat bukan bohong. Jadi dia benar-benar kalau memang sampai saya diselingkuhi, nggak ada kata maaf dah, putus. Saya nggak peduli. Oh, Itu ya. komitmen. Jadi iya pemirsa. Jadi kalau dia sudah mengatakan saya nggak suka diselingkuhin begitu dan ternyata ketahuan ya dia nggak segan-segan untuk melakukan apa yang tadi dilepas, dipisah sama dia karena dia nggak suka banget apabila diselingkuhi seperti itu ya. Itu ekspresinya gimana di sana? Oke, pemirsa tadi lihat ya bahasa tubuhnya dia. Alsat itu matanya langsung menatap tajam ke arah kamera. Itu matanya fokus ke depan, nggak ngelihat kiri, nggak ngelihat kanan. Artinya apa? Alsat bener-bener Alsat itu bener-bener dia serius dengan apa yang dia katakan. Jadi jangan pernah coba-coba itu bohong sama saya. Ya, saya nggak bisa nerima. Lebih baik ngomong terus terang, sepahit apapun daripada nanti saya tahu belakangan. Itu Alsat nggak suka. Ya, jadi buat siapapun yang berhubungan dengan Alsat, sebaiknya jujur di depan daripada ya nanti kena akibatnya seperti itu ya. Karena Alsat itu milih lebih baik putus daripada saya dibohongin. Ya, itu prinsipnya Alsat. Jadi di sana terlihat dia tipe orang yang apa adanya, terbuka dan to the point. Alsat iya, kalau Bunda lihat orangnya to the point ya, dan dia serius banget dengan apa yang dia sampaikan. Itu nggak ada yang aling-aling, fokus banget. Ya, ini bisa jadi menunjukkan ya Alsat pernah ada pengalaman dibohongin sebelumnya sehingga dia nggak suka banget gitu ya apabila ada orang yang membohongi dia. Udah tadi. Itu pasangan dia mempunyai. Nah, tadi waktu selingkuh matanya kan langsung turun ke bawah. Ya kan? Artinya ketika dia matanya ke bawah, ada suatu pengalaman experience terkait tema selingkuh di mana Alsat itu merasa dia sangat tidak nyaman dengan itu. Makanya matanya otomatis kalau pemirsa lihat itu jatuh, kelopak matanya jatuh. Ya. Nah, apakah pengalaman itu menyangkut dirinya atau orang terdekatnya ya nggak tahu, tapi intinya Alsat pernah punya ada pengalaman terkait tentang itu yang dia nggak suka dan jangan sampai itu terjadi padanya. Baik. Oke, kita next ya Bun ya. Nih kalau kita lihat juga, ini kan bibirnya nggak simetris ya pemirsa. Kalau pemirsa bisa lihat, kenapa Bunda tahu dia tidak happiness Alsat ketika cerita tentang topik selingkuh. Lihat dari bibirnya tidak simetris ketika cerita, pemirsa. Ya, nah biasanya orang-orang ini yang sampai bibirnya bisa mencong begitu, itu punya pengalaman pribadi terkait tema itu. Apakah dia mengalami atau orang dekatnya atau siapa yang nggak tahu, tapi pernah bersentuhan dengan tema seperti itu, sehingga dia merasakan itu seperti pengalaman dirinya sendiri kalau bukan pengalaman dia ya. Jadi itu menyebabkan bibirnya dia bengkok seperti itu. Oke Bun, baik. Oke, next ya Bun. Cukup terjawab. Pelajaran bahasa tubuh.
Ya setuju. Kalau mantan itu cukup jaga silaturahmi Ini aja. apa? Kita dengar pertanyaan Tentang mantan. Iya, tentang mantan. Bahaya sih ya, takutnya Apa pendapat kamu tentang mantan? Bentar, Bang. udahlah nggak usah gitu. Oke. Ayo, apa pendapat kamu tentang pasangan yang bisa berteman baik dengan mantan pacar? Bahaya sih ya, takutnya timbul benih-benih cinta yang sudah lama dikubur dan akhirnya jadi kembali lagi dan akhirnya bisa bahaya buat diri kita sebagai pasangan yang sekarang gitu. Takutnya nanti kita kayak nggak bisa mengalahkan masa lalunya gitu loh, selalu membanding-bandingkan diri dengan masa lalunya yang ada, nanti jadi berantem gitu. Oke, naikin dua tangan. Ali? Ya setuju. Dan ini yang Kalau jawaban. mantan itu cukup jaga silaturahmi aja. Kalau misalkan berteman baik sih itu menjadi celah dia untuk cheating atau selingkuh lagi atau mau melakukan hal sesuatu yang nggak kita pengen. Oke, Pertanyaan terakhir buat pertanyaannya apa? Pertanyaannya kan di sana membahas tentang mantan. Kalau kita kaitkan dengan cerita sekarang kan kenyataannya dia yang selingkuh gitu dengan mantannya gitu, belum sampai mantannya hamil. Nah di situ tergambar tidak Alsat sosok yang seperti apa sih, kenyataannya berbeda tapi dengan jawabannya itu cocok tidak dengan kenyataannya sekarang. Ini kan video udah lama ya, 2 tahun yang lalu. Orang bisa saja berubah, pemirsa ya. Kalau kita lihat ini kan pernyataannya Alsat dulu, waktu itu sih memang Alsat nggak setuju banget ya apabila ada mantan gitu. Ya. Jadi agak sulit juga ngejawab ke relate-nya sekarang itu gimana, karena ini kan kondisi dia dulu. Kalau sekarang bisa berubah ya, orang memang bisa berubah. Kita nggak pernah tahu kan. Maksudnya situasi itu menyebabkan orang itu kan bisa saja berubah ya pemirsa ya. Dulu prinsipnya seperti itu. Sekarang bisa saja dalam perjalanan ternyata ada hal-hal yang menurut dia harus dirubah, bisa saja. Dan kita kan juga nggak tahu pemirsa ya, sebenarnya kisahnya seperti apa. Ini kan baru duga-duga sana sini karena masing-masing pihak kan belum mengkonfirmasi dan belum ketemu. Ya mudah-mudahan ini Ramadan bisa ketemu solusinya ya. Pemirsa ya, dapat berkah Ramadan deh. Dua-duanya dapat ya kebaikan lah, rahmat. Kalau memang nggak bisa bersatu lagi, ya kedua-duanya berpisah dalam kebaikan, nggak perlu ada yang sakit hati ya. Bun, tergambar tidak kalau dia memang tipe yang tidak selingkuh di situ dari jawabannya? Boleh direview lagi? cinta yang sudah lama dikubur dan akhirnya jadi kembali lagi dan akhirnya bisa bahaya buat diri kita sebagai pasangan yang sekarang gitu. Takutnya nanti kita kayak nggak bisa mengalahkan masa lalunya gitu loh, selalu membanding-bandingkan diri dengan masa lalunya yang ada, nanti jadi berantem gitu. Oke, naikin dua tangan. Ali? Ya setuju. Kalau mantan itu cukup jaga Ya. silaturahmi aja. Tetap pemirsa bisa lihat ya, ketika ngomong pun dia masih aku ulang lagi ya. Pemirsa lihat ketika ditanyain tanggapannya sebelum menjawab, Alsat itu sempat artinya apa? Respon bahwa sadar untuk melepaskan ketegangan. Karena kenapa? Pertanyaan ini bikin Alsat nggak nyaman sebenarnya pemirsa. Ya, karena tadi sempat lidahnya terasa kering sehingga dia merasa harus membasahi bibirnya ya. Terus kemudian kita lihat Misalkan berteman baik sih itu menjadi celah dia untuk cheating atau selingkuh lagi atau Oke, mau melakukan hal stop. sesuatu yang nggak. Pemirsa bisa perhatiin ketika Alsat bicara, matanya awalnya lurus ke depan, kemudian lari ke kanan. Ya, artinya apa? Ketika seseorang bicara dan matanya lari ke kanan, sebenarnya dia lagi mengambil data konkret. Jadi ada suatu pengalaman pribadi yang Alsat ini rasakan di bawah sadarnya, dan ini diambil pengalaman konkretnya. Dia ceritain bagaimana perasaannya. Nah, bagaimana perasaannya itulah yang diceritakan Alsat, pemirsa. Ya, apa tuh yang dia omongin? Coba dengerin. Apa tadi? Kalau misalkan berteman baik sih itu menjadi celah dia untuk
cheating atau nggak selingkuh lagi atau mau melakukan hal sesuatu yang nggak kita pengen. Tuh, oke. Lihat ya, Alshad itu narik data dari masa lalunya atau pengalaman dia terkait bahwa dia dalam tanda kurung itu merasa pernah di-cheating oleh siapa? Ya nggak tahu. Ya Alshad yang pernah ngalamin. Tanya aja langsung sama Alshad. Ya, siapa Dia yang bisa gituin? mengeluarkan kata dan kalimat-kalimat itu ya. Iya, makanya Alshad tuh nggak nyaman kan pemirsa ngomong, lidahnya dibasahin. Maaf, makanya kan bibirnya dibasahin dulu kan, karena nggak nyaman dengan pernyataan itu. Maaf, karena Alshad nggak nyaman dengan pertanyaan tersebut. Karena apa? Karena mungkin dia memang pernah mengalami. Alshad nggak nyaman dengan pernyataan Alshad nggak nyaman dengan pernyataan astagfirullahaladzim. Pertanyaan. Alshad, oke, pemirsa, Alshad nggak nyaman menjawab pertanyaan tadi karena dia punya pengalaman pribadi pernah di-cheating, pemirsa, oleh seseorang ya, yang nggak tahu siapa, ya hanya Alshad yang tahu, ya kan? Tuh. Baik, Bu. Pertanyaan terakhir buat Ali, gimana pandangan kamu tentang cewek yang bergaya sosialita? Kamu setuju atau enggak? Setuju aja sebenarnya, Mas boleh ganti karena air murni gitu lebih baik. Tentang hobi Mbak Jipa. Percintaan nggak boleh ya. ini dia. Dia bahas masalah percintaan. Sebenarnya Alshad nggak berkenan masalah percintaannya dibahas, tapi disinggung sedikit sama Denny Sumargo. Dia agak intinya sih dia videonya sih, saya nggak mau masalah percintaan dibahas, saya tuh lebih privasi dan pengen tenang intinya, pengen baca ekspresinya itu. Ini videonya baru 9 hari yang lalu, Hari yang lalu, Iya. sebelum kasusnya. rame. Tapi yang mantannya Nisa itu sudah Boleh. Jangan. Kenapa? Ya, jangan Bang. Jangan bang, privasi. ya itu buat lu seprivasi apa kalau masalah percintaan itu lu nggak mau expose? Karena Bisa mundurin menurut dulu gua nggak? Bisa mundurin dulu karena dia sempat Nggak, ini- melonjak ke belakang. Mundurin dulu. Boleh, lu harus jawabin satu-satu nih. Nggak apa-apa ya? Iya, siap. Ada yang nggak boleh nggak nih? Ya tentang kita bahas tentang karir, tentang hobi Mbak Jipa. Percintaan nggak boleh ya? Jangan. Kenapa? Jangan bang. Mundur. Privasi, Bang. Iya, siap. Dia mohon Ada yang nggak banget boleh ya, nggak? coba deh. Gimana bang? Enggak, mundurin dan. Ya tentang kita bahas tentang karir, tentang hobi Mundur Mbak lagi? Jipa. Percintaan nggak boleh ya? Jangan. Kenapa? Privasi, Bang. Ya, oh ya, itu buat Oke, lu stop. seprivasi apa? Waktu dia bilang percintaan, jangan Bang. Pemirsa bisa lihat tubuhnya dia langsung begini pemirsa. Artinya apa? Bang, gue minta tolong dong Bang, jangan banget please. Sampai memohon-mohon begini ya pemirsa ya. Artinya benar-benar nggak suka, nggak mau kalau masalah kehidupan rumah tangganya, kehidupan percintaannya atau yang diharapkan oleh Denny dibuka ini nggak mau banget ya untuk cerita. Sampai mohon-mohon jangan. Oke, kita lihat lagi berikutnya. Ada yang ditutup-tutupin. Yang jelas sih ketika orang memohon-mohon banget untuk tidak dibuka, pasti ada hal yang membuat dia tidak nyaman kan. Ditutup-tutupi ya bisa juga. Ya, karena apa? Karena membuat dia tidak nyaman. Ya, ada sesuatu di situ yang nggak tahu apa, dia tidak ingin itu terekspos di publik ya. Kalau masalah percintaan itu lu nggak mau expose? Karena bagi gue kayak ya udah ini ranah privasi gue yang nggak usah diekspos gitu. Apa ya? Ketika dia ngomongin, ya ini ranah privasi gue yang tidak, ya tangannya sampai bergerak gitu tuh maknanya apa tuh? Pemirsa, ketika seseorang dia merasa cemas, nggak nyaman, dia perlu untuk mengeluarkan atau merilis kecemasannya. Nah, caranya tadi untuk begini ya, membuat lingkaran itu kan merilis kecemasan ya, dan uniknya dia bikin lingkaran. Lingkaran itu apa? Itu simbolik. Rumit pemirsa, rumit. Ya, rumit. Dan mungkin juga khawatir nanti isu ini akan dibawa atau membuat dia dimanipulasi atau dimanfaatkan untuk suatu tujuan tertentu. Mungkin itu yang ingin dihindarin ya pemirsa. Berarti memang ketika dia berekspresi gitu memang ada sebuah masalah yang sedang dialami Ya. sama Alshad.
Iya benar banget pemirsa, sedang ada masalah ya, sedang tidak baik-baik saja. Makanya Alshad itu tidak mau bahas, bahkan bikin simbol di tangannya begini pemirsa. Nih, ini apa nih? Ini lingkaran seperti air yang berpusar. Ribet ya, kompleks ya, seperti itu. Kita juga lihat tadi dari bahasa tubuhnya, Alshad sempat ada respon ke belakang. Ya, ke belakang, ke kiri artinya apa? Ingin menjauhi. Ya, sepertinya kayaknya ditekan terus sampai Alshad itu pusing, sehingga Alshad merasa dia butuh waktu, butuh privasi untuk sendiri, untuk mencerna semua problem ini, untuk mencari solusi. Mudah-mudahan Ramadan ini ya, Mas Alshad bisa ketemu solusi yang terbaik bagi semua. Oke, baik Bang. Next ya Bang, kita baca lagi. Hal yang lu hindari biasanya. Biasanya karena orang ngejudge, gue pacarnya gini, gue pacarnya gini, jadi gue gak nyaman. Oke, stop. Pemirsa, perhatikan pada waktu ditanyakan kenapa, dia bilang ya karena gue dijudge. Lihat nggak pemirsa, tubuhnya tuh goyang. Sebenarnya apa? Ini goyang ini kalau pemirsa bisa lihat kakinya, kemungkinan ini Bunda menduga kakinya dijejak-jejakkan karena marah pemirsa. Kesal dengan pandangan-pandangan orang-orang yang menilai gaya berpacaran dia. Daripada aku jadi pusing, mendingan gak usah bahas deh. Kurang lebih gitu pemirsa ya. Kesel sebenarnya, marah dengan judge itu. Oke, dari ekspresinya geraknya. Ya, kenapa kok seseorang tuh tubuhnya bergerak begini? Ini kan respon di bawah sadar pemirsa. Seperti anggapan itu, penilaian itu, judging itu, apapun itu seperti membuat tubuhnya dia itu terkunci, sehingga dia merasa perlu untuk membebaskan diri. Ya mungkin capek juga Alshad kali ya, diserang sana sini dengan berbagai opini, dia nggak nyaman gitu ya. Mudah-mudahan bisa. Ini ya Mas, bulan Ramadan, bulan berkah, bukan bulan rahmat. Ya kalau memang ada suatu kesalahan di situ, semoga bisa menjadi bulan untuk dimanfaatkan untuk pengampunan, tobat. Apabila memang Anda tidak merasa bersalah, tidak ada melakukan apapun, ini juga jalan untuk memberi kebenaran bagi Anda ya. Lagi Bang, dikit lagi Bang. Apalagi katanya 2 doang, parah lo. Mundurin dulu. Ya, cuman statement yang ini yang tentang pacarnya. Oke. Apa ya hal yang lu hindari? Sebentar. Itu dulu. Ini membahas soal mantan. Hmm. Cuman sampai yang tadi doang tuh Bang. Oke ya. Masih ada lagi yang mau dibahas Bang? Iya enggak, Menarik? tadi katanya dia mau nanya. Tapi menarik. Oke. Orang ngejudge, gue pacarnya gini, gue pacarnya gini, jadi gue gak nyaman. Tuh kan gini. Menurut gue kayak, ya ini titik gue yang dimana pengen tenang dan aman aja di sini. Tuh kan? Nggak. Dia pengen tenang. Tuh pengen tenang aman. Kan udah dibilang kan tadi. Itu boleh dibaca lagi Bang. Oke, Paling mundurin tenang lagi. dan aman. Mundurin. Ini ranah privasi gue yang gak usah diekspos gitu. Apa ya hal yang lu hindari biasanya? Biasanya karena orang ngejudge, gue pacarnya gini, gue pacarnya gini, jadi gue gak nyaman. Oke, stop. Pemirsa kalau perhatiin tadi mulutnya Alshad ya. Asya. Pemirsa kalau tadi memperhatikan ya, mulutnya Alshad itu sempat ya baru cepet di mingkem gitu ya. Artinya apa? Dia sebenarnya Alshad itu ada sesuatu yang bikin dia marah, ingin gitu ya, seperti harimau. Tapi karena mungkin yang ngomong ini sesosok yang dia hargain ya, atau Alshad pikir udahlah daripada aku rame ini nanti makin besar, Alshad cepet-cepet mingkemin suara ininya, mulutnya. Ya, nah berarti ada suatu tekanan di sini dari pihak-pihak tertentu yang membuat Alshad seperti ini. Siapa itu ya nggak tahu ya, tentu hanya Alshad yang tahu pemirsa ya. Oke. Ketika dia ngomong tenang dan gue pengen tenang dan aman aja, berarti ada ketidaknyamanan tidak Bang? Nanti kita lihat. Saya tidak aman. Oke sip. Coba kita lihat videonya ya pemirsa, kita mundurin. Menurut gue kayak, ya ini titik gue yang dimana pengen tenang dan aman aja di sini gitu. Nggak. Oke, mundurin. Tadi terganggu soal. Oke, jalan. Ya udah, ini ranah privasi gue yang gak usah diekspos gitu. Apa ya hal yang lu hindari biasanya? Biasanya karena orang ngejudge, gue pacarnya gini, gue pacarnya gini, jadi gue gak nyaman. Jadi itu ganggu ya? Menurut gue kayak, ya ini titik gue yang dimana pengen tenang dan aman aja di sini gitu. Jangan di stop terus. Terus. Nggak banyak judge. Banget. Oke,
pemirsa lihat. Alsat ketika ngomong kata judge itu tajam banget judge. Jadi kata itu ditekankan. Artinya apa? Alsat sangat-sangat terganggu dengan judge yang dia terima selama ini. Biasanya orang nggak terima ini karena dia merasa apa yang dijudge itu nggak benar, ya. Tetapi mungkin tidak dapat salurannya untuk menyampaikan kebenaran itu sendiri. Jadi daripada rame, udahlah dipendem. Itu kan bikin kesel juga ya pemirsa ya. Gitu ya. Ya tapi mungkin tadi banyak pertimbangan sehingga Alsat nggak berani cerita apa sebenarnya kebenaran yang dia tidak sampaikan ya. Gitu. Kemudian kalau tadi nyaman nggak sih Alsat sebenarnya dengan kondisi ini? Sebenarnya nggak nyaman pemirsa ya, karena Alsat malah kelihatan ingin berontak. Lihat dia ketika cerita dia butuh kenyamanan, itu badannya naik, habis itu capek tunduk lagi. Jadi artinya apa? Masalah ini terjadi sudah cukup lama, waktunya nggak sebentar, dan itu membuat dia capek lahir dan batin. Ya. Oke. Nah Bun, ini Lagi. masih sama-sama. Satu lagi tapi Apa tentang lagi? dia bilang dia nggak manja, itu doang. Mana videonya? Bentar, di menit ke-8, bentar ya Bang. Ya udah. Ini ngebahas dia tipe bukan anak yang manja, tapi kan kalau kita konfrontir dengan kondisi sekarang kan, kok bisa-bisanya ya dia ninggalin istrinya yang sedang hamil, tapi dia sendiri mengaku dia tipe bukan anak yang manja, yang mandiri, yang tegas dan lain-lain gitu. Iya, kita lihat. Dan gue bisa bikin Zoom terus juga kakak beli rumah lagi atau apa dipecah Yang kalau uang gitu gampang nggak sih? enggak. Nah itu juga salah satu beban gue dulu bang. Jadi pas ya gue SD SMP pas sekolah lah, orang kan tahu gue kayak gimana keluarganya, sedangkan gue uang jajan tetap kayak orang pada umumnya sama aja gitu sama kayak teman-teman, tapi gue dianggapnya banyak duit. Jadi kayak lo masa ngetraktir sih kalau banyak duitnya kayak gitu bang, masih ada aja. Cuman kan gue bilangnya enggak kok duit gue segini lagi beneran, mereka nggak percaya bang. Ya Iya, gimana? nggak percaya sih. Nggak percaya kan, emang kalau gue dulu duitnya So, ya udah. Oke, pemirsa, stop. Uangnya segitu. No, tadi bagus tadi. Ininya di. Ya tadi kan bagus. Bentar, dia bungsu ya? Anak-anak Bungsu pantes. paling sayang. Nah, di Pemirsa. sana menggambarkan dia bukan tipe anak yang manja, tetap dikasih mandiri sama bapaknya, uang jajan samain sama kakak-kakak yang lain dan lain-lain gitu. Iya. Ekspresinya di sana seperti apa, menggambarkan dia anak yang manja tidak, yang emang dikelonin gak sih sama orang tuanya sampai ada masalah aja, kondisinya seperti ini loh Bu. Ya, pemirsa, kan tadi dia bilang saya orang yang orang berpikir karena dia anak orang kaya ya semua punya, tapi dia bilang kan enggak, kenyataannya sama seperti anak lainnya. Yang Bunda ingin notice di sini adalah bahasa tubuh di bawah sadarnya. Itu telunjuknya itu dikunci sama dia, habis itu kemudian diginiin. Apa artinya itu pemirsa? Ini menunjukkan apa? Kemampuan number one ya, tetapi di kooptasi pemirsa. Ya, jadi seperti dia ngerasa ada suatu kekuasaan, suatu kekuatan yang membuat dia merasa dia powerless, dia nggak punya daya untuk mengambil keputusan. Ya, ini respon di bawah sadarnya. Ya, keputusan terkait apa? Ya nggak tahu. Tentu hanya Alsat yang tahu. Tapi Alsat merasa saya kok tidak diberi mungkin kepercayaan, kekuasaan atau apapun. Ya mungkin juga statusnya karena merasa anak bungsu. Ya, public figure pula, banyak tekanan, banyak desakan di situ. Ya kita nggak tahu, ya hanya Alsat yang tahu. Tapi kenapa Alsat kok merasa dia tidak berdaya? Hanya Alsat yang bisa jawab, ya. Karena Alsat, kamu adalah seseorang yang dewasa. Kamu punya pikiran, kamu punya keinginan. Ya, ketika ada suatu masalah, tentu kamu harus berani. Ya, jangan pernah merasa ada di bawah orang lain. Ya, kamu nggak powerless kok. Kamu bisa, tergantung dari kamu. Oke? Tapi tipe bertanggung jawab dia tidak Bu, dalam ekspresinya. Tipe karakter orang yang bertanggung jawab. Ya kalau ditanya Alsat kalau gitu nggak bertanggung jawab. Ya kalau dia merasa dia ingin bertanggung jawab tapi merasa dia tidak punya power dia merasa diputusin ya, karena tadi ini kemampuan ini kan simbol power. Kok langsung dikunci sama dia?
ya, nggak cuma diginiin malah dikunci gini. Kenapa? Ini berarti kan Alsat merasa dia tidak bisa mengambil keputusan itu seorang diri. Dia harus mendengarkan keputusan dari banyak, bukan, ini menunjukkan Alsat kan ada suatu dia harus mendengar pendapat dari banyak pihak itu loh. Dia harus nurut gitu. Nah, apakah ini kategori mandiri? Ya nggak tahu. Alsat yang punya definisi apa itu mandiri. Tapi kalau buat Bunda sih, Alsat itu jangan pernah merasa tidak mampu mandiri ngambil keputusan. Kamu udah dewasa loh, Mas Alsat. Kamu punya keinginan, punya kebahagiaan. Yang jelas yang tahu hanya diri kamu. Nggak boleh mengambil keputusan apapun itu karena kamu menuruti keinginan orang lain. Nggak boleh. Ya, karena kalau kamu terus seperti ini, sampai kapan kamu bisa memperjuangkan kebahagiaan kamu yang kamu inginkan? Itu ya pesan Bunda. Kemudian